Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam biar cepat dipanggil Allah. Lagian amin ada loncer banget ya. Dipanggil biar jadi tamu, bisa haji, bisa umrah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Jamhari dan Ibu Hajjah Aan Istiani, yang insya Allah tinggal menghitung hari beliau akan berangkat menjadi tamu Allah. Kita doain Bu ya, biar Allah kasih panjang umur, diberi kesehatan yang sempurna, perjalanan pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal dalam lindungan bimbingan Allah, dan pulang bawa haji mabrur insya Allah. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita doakan para guru-guru kita, para ustaz, dan juga tidak ketinggalan Ibu Hajjah Juju yang selalu ngeliatin TikTok WAC. Ya, jadi ibu-ibu kalau pengen tahu, pengen kepo-kepo, pokoknya buka TikTok KBIHU WAC. Beres dah. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mohon maaf kalau ada yang tidak saya sebut namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para bapak ibu semua. Alhamdulillah hari ini Bapak Haji Jamhari dan Ibu Hajjah Aan minta doa sama kita Bu ya, karena beliau akan meninggalkan tanah air. Bisa pulang, bisa juga enggak pulang. Namanya orang berangkat jauh ya. Makanya hari ini Pak Haji Jamhari dan Ibu Hajjah Aan satu minta dimaafkan. Hubungan manusia dengan manusia tuntas, udah selesai. Kalau belum ada, belum sempat, belum ketemu Pak Haji Jamhari, Ibu Hajjah Aan, mungkin ada orang yang pernah luka hatinya, pernah benci dengan kita, pernah gedek, pernah marah, datengin. Karena begini Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Jamhari, Ibu Hajjah Aan akan ketemu Allah. Orang yang ketemu Allah kudu bersih. Kalau nggak bersih, banyak kendala. Makanya kalau hari ini nggak datang, datengin Haji Jamhari, Ibu Hajjah Aan. Maafin gua, ridhoin gua. Gua mau ketemu Allah. Karena perjalanan orang haji, Bapak Ibu, seperti perjalanan orang menuju kematian. Hubungan manusia dengan manusia harus beres. Makanya ada kata maaf. Ibu tahu nggak maaf artinya apa? Maaf itu Bu,
Sudah tidak ada kesalahan kita dengan orang itu bersih, nggak tersisa di hati. Itu namanya maaf. Kalau masih ada di mulut, ya jangan lupa maafin ya. Mulut doang, tapi pas pulang enak aja lu ya. Gitu ya. Hati gue sakit, nggak hilang-hilang begitu ya. Itu namanya bukan maaf. Karena yang namanya maaf bu, bersih udah nggak ada lagi yang tersisa. Orang begini bu, kalau dia mati udah haji, puasanya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi masih marah sama saudara, masih marah sama tetangga, Allah nolak, nggak akan ketemu Allah, nggak akan. Makanya ada hablum minallah, hablum minan nas. Maka Allah berfirman, duribat alaihimud dillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Itu pesan Allah tuh. Kata Allah, di mana saja kamu berada, kamu akan menjadi orang yang hina. Kalau hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya jelek. Maka Pak Haji Jamhari, Bu Haji Aan itu rapi itu hablum minan nas. Nggak akan dapat haji mabrur bu, nggak akan. Orang pergi haji sama saudara marah, bertahun-tahun tidak pernah tegur sapa, nggak akan dapat mabrur, nggak akan. Ya, sayang bu, Pak Haji Jamhari, Bu Haji Aan nunggu dari tahun 2013 daftar. 13 tahun. Pak Haji Jamhari, Ibu Haji Aan berangkat diiringi oleh orang sekampung. Pengennya pergi haji, dapatnya haji apa? Tapi ternyata belum diberesin tuh bu, hubungan manusia dengan manusia nggak akan dapat mabrur. Nih Pak Haji Jamhari, Bu Haji Aan ya. Kan setiap orang haji pasti pengen apa bu? Mabrur. Semua bu. Orang pergi haji, pergi umroh pasti yang dipengenin apa? Mabrur. Mabrur itu berat bu. Dan tidak semua orang yang haji, tidak semua orang yang umroh dapat mabrur. Enggak semua. Jadi mabrur itu selektif, dipilih-pilih oleh Allah. Nih lu mabrur, lu nggak mabrur. Maka dari sekarang Pak Haji Jamhari, Ibu Haji Aan niatin, ya Allah saya pengen mabrur. Karena orang yang mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi orang yang meraih haji mabrur balasannya hanya surga. Pak Jamhari pengen dia masuk surga, Bu Aan pengen dia masuk surga. Maka kunci surga raih haji mabrur. Nih bu, syarat orang dapat haji mabrur 4. Ini pegang bener nih buat Pak Haji Jamhari, Bu Haji Aan. Orang yang dapat mabrur 1, afsusal, akur sama semua orang. Ya, itu syarat pertama. Akur sama tetangga yang sebelah kanan, akur sama tetangga yang sebelah kiri, akur sama tetangga depan, akur sama tetangga belakang, akur sama semua saudara yang dekat, saudara yang jauh, akur. Kalau pengen mabrur, makanya berat. Orang dapat mabrur apa tuh? Berat. Ya. Nanti Pak Haji Jamhari gua yang datang, maafin gua. Ya. Bu, gampangan minta maaf apa gampangin maafin? Maafin.
Gampangan minta maaf. Datang maafin gua. Nanti kalau kita sudah datang ke orang itu, mau dia maafin, urusan dia dengan kita. Kalau orang itu tidak maafkan kita, urusan dia dengan Allah. Betul loh? Ya. Karena syarat orang dapat haji mabrur, susah. Dia harus damai dengan siapapun. Makanya kenapa Bu? Kalau orang haji diratibin, biar haji jam hari, ibu haji kagak keliling tuh ke rumah saudara-saudara tetangga, ya kan? Dikumpulin sini, duduk bareng, pelukan bareng, musafahah bareng, makan bareng. Ya, itu semua akan mengangkat Pak Haji Jamhari dan Ibu Haji Aan menjadi haji mabrur. Ya. Salam Ibu Pak Haji Jamhari bukan hanya sama saudara, sama tetangga doang. Nanti berangkat teman sekamar, teman satu kloter, teman seberangkatan juga harus akur. Ya, anak saudara oke udah selesai akur. Pas nyampe di Mekah, Pak Haji Jamhari tidak suka aset. Kemudian temennya yang gemuk, yang rada gendut suka aset. Ntar kalau yang gendut tidur pulas, dia matiin tuh aset. Ntar gerah, dia tidur, dia hidupin lagi. Ya, akhirnya berantem Bu, gara-gara apa tuh? Aset. Karena dia matiin, dia hidupin lagi tuh ya. Kata Pak Jamhari, biarin dia rusak aja aset, rusak. Itu nggak akan dapat mampu. Jadi orang itu Bu damai, akur ketika haji sama teman seberangkatan. Jangan pernah marah, jangan pernah berantem. Hati-hati Bu. Termasuk suami istri. Ini karena kan akur Bu ya. Bajunya sama, ya kan? Masya Allah, senyumnya sama, makannya juga dilayani. Besok Pak Haji Jamhari 42 hari jangan sampai berantem. Pokoknya kalau besok berantem saya ketok palanya. Ya Bu ya, ngikut saya. Mana saya dorong ayo berantem. Kalau bisa 40 hari ini jadiin happy, bahagia, senang, kemana-mana bareng, belanja bareng, tawaf sa'i bareng, berdoa dengan Ka'bah bareng. Karena ini kebahagiaan seorang muslim bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Saya pesan banget ya, jangan sampai berangkat. Ya, jaga mulut. Tuh, satu orang pengen mabrur. Apa Bu kalau pengen mabrur? Akur semua orang. Ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya buat Jamhari dan Ibu Haji Aan yang udah haji, yang udah umroh. Emang hajinya mabrur? Belum tentu. Udah pergi haji berulang kali, udah pergi umroh berulang kali, tapi sama saudara masih marah. Mabrur nggak? Orang. Ada di sini ada. Kalau ada saya kasih duit 100.000. Ya, alhamdulillah. Abungan ya Bu ya. Orang Cikarang sama saudara pakai marah abungan. Ya, kenal abungan Bu. Tuh, yang kedua Haji Jamhari wajaan. Makanya orang dapat mabrur itu berat. Balasannya hanya surga. Ini kayaknya saya udah gerah ini Bu ya. Biar begitu Bu. Mari sama-sama kita salawat dulu Bu ya. Biar kita semua bisa bertemu dengan Nabi. Pengen nggak Bu ke makam Nabi? Pengen nggak Bu? Yang pengen nunjuk dulu kagak bayar, nunjuk aja. Kalau main nunjuk aku juga ya. Pengen ketemu Nabi, pengen berziarah ke makam Nabi, pengen. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sallallahu ala. Ayo
biar bisa ziarah ke makam Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semangat sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wa ahlana ومعلمينا وطلبتنا من يومنا يوم Haji Jamari, Bohajaan pesan guru saya Abu Yakai Haji Nur Anwar, kalau pengen bisa masuk ke Raudhah gampang, nanti di Madinah zikirnya sholawat apa aja boleh. Mau sholawat nariyah boleh, mau sholawat Ibrahimiyah juga Pak boleh, mau sholawat apa barusan tuh Usra boleh, mau sholawat apa tadi yang pertama tuh Salam Hebrea ya. Kalau sholat Isra gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah besok pagi jam hari wajaan banyakin sholawat perlu dari sekarang. Ya dari sekarang kalau tiap hari 100 boleh, 1000 boleh sambil berdoa ya Allah dengan sholawat pertemukan saya dengan Nabi. Nanti pada hari Ibu Hajaan ziarah datang ke rumah Nabi, saya pesan jangan begini. Ya kalau begini namanya minta, nggak boleh minta sama Nabi. Angkat tangan kanannya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Saya sampai ya Rasulullah di rumah. Mana rumah Nabi? Itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Jadi Nabi dikuburin di bawah tempat tidur. Pagi haji jam hari wajaan gampang. Satu-satunya kubah Madinah yang berwarna hijau cuma ada. Nanti cari kubah yang warna hijau. Karena di bawah kubah hijau itu makam Nabi. Sampaikan saya. Apa kata Nabi? Man zara qabri wajabat lahu syafa'at. Siapa orang yang telah menziarahi kuburanku, maka akulah orang pertama yang berikan syafaat. Ya, makanya ibu-ibu tiap hari berdoa, ya Allah, sampaikan kami bisa ziarah ke makam Nabi. Biar nanti di akhirat kita ditolong, dibantu, diberikan syafaat oleh Rasulullah. Ini umat saya yang udah datang ke rumah saya. Begitu kata Nabi. Kalau kita belum sempat datang, pengen nggak bulan Bu? Pengen nggak datang? Pengen banget atau pengen aja? Cuannya ada cuannya. Tadi kata Ustazah tuh suruh nyicil. Ya di WAC tuh Bu ada tabungan haji,
ada tabungan umroh. Nabung aja nabung. Ya, nanti kalau udah kumpul baru laporan. Nanti ibu bapak saya bukain buku tabungan. Jadi nabungnya bukan di rekening saya, bukan di rekening saja Ustaz Hasanah, bukan di rekening KPI, ya enggak, kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Saya akan mati. Ya, kalau saya mati, saya megang duit ibu, susah ngambilnya. Di bank itu bu, kalau orang udah mati, ada ribet. Maka nanti kalau bapak ibu mau nabung umroh, kirimin KTP sama kakak, saya bukain buku rekening atas nama ibu. Nanti ibu tinggal isi tuh rekening itu. Di mana? Di Alfa kek, di Indomaret kek, di M-Banking kek, gampang karena nggak perlu ke rumah saya, nggak perlu. Alfa dekat nggak bu? Ya, yang belum dekat apa? Cuannya. Ya bu ya. Bismillah bu. Nih ibu saya tanya, bu, di rumah ada keran nggak? Keran buang air? Berapa biji? Banyak. Katakan ada 5. Ini 5-5-nya airnya keluar nggak? Keluar. Kalau ada satu keran kita bu, loncat, netes, tes, ibu nggak bisa dandanin. Yang ibu lakukan apa? Ambil gula. Betul nggak bu? Tadangin. Malam ibu tadangin, besok pagi penuh nggak? Tuh. Rezeki kita banyak bu. Rezeki buat anak, rezeki buat bayar listrik, rezeki buat bayar ini, buat bayar itu. Kasih langsung TS buat Allah. Nggak usah banyak-banyak, TS lah. Ke rekening tuh masukin sehari 10 juta, 10 juta. Jadi, nolnya hilang, nolnya binding bu. Ya. Lama-lama penuh nggak tuh? Kayak anak tadi. Tuh begitu kita harus yakin. Nanti kalau ibu udah pancing bu, dengan buka rekening dimasukin mau 100.000 kayak mau 200.000, Allah bukain jalan. Ini hamba saya yang pengen ketemu saya Allah. Ya orang kan kalau ke umroh sama haji kan pengen ketemu Ka'bah, pengen ketemu rumah Allah. Udah baru aku kan ya. Ya, berarti nyambung tahun depan ada lagi yang berisi sini. Ini tahun berapa bu? 2028. Karena daftarnya 2016. Jadi yang versinya 2015, insya Allah berangkat tahun 2027. Yang belum punya KBH, buru-buru pindah ke WAC. Ya, karena tagline WAC nyaman, layani, pembimbingan profesional. Ya, tanya aja kedua. Jauh-jauh dari KBH Anuk pindah nyabut ke KBH WAC. Ya, alhamdulillah jauh-jauh rajin manasiknya bu, rajin. Kadang-kadang manasiknya nenteng jeruk, kadang-kadang nanti semangka. Alhamdulillah bu ya. Jadi ibu-ibu sekalian jangan pakai ragu, cari KBIHU yang betul-betul bisa membimbing bapak ibu sekalian. Ya. Nanti kalau ibu ini pengen tahu kegiatan kita selama hajian, pokoknya follow aja TikToknya. Ada tajam hari, ada bola tiap hari di YouTube aja ada. Di YouTube, tempo hari istri saya ngisi manasik tentang keperempuanan. Masya Allah bu, yang nonton tuh ribuan. Ya dari mana-mana. Termasuk kemarin saya bu ceramah ke Tangerang Selatan, KBH Nurul Aman. Dia melihat saya di TikTok, pengen banget dan Mas Jafar saya yang ceramah kemarin selesai. Pagi-pagi udah berangkat ke Tangerang, selesai acara langsung ke Darko, pulang nyampe rumah jam 8, langsung saya ke Bogor Serok, ada yang 7 hari, terus setelah itu langsung ada yang haul, hari ini ke sini, entar siap ke PGH, sore entar ke Damai. Ya, tiap hari keliling. Ya, kalau kitanya hobi, maka nggak akan pernah lelah. Maka besok pagi jam hari, pagi Anda, pokoknya pergi haji jadi hobi aja. Kayak ibu hobi main marawis, bu, sore habis asar latihan
yang lain. Kenapa mau? Senang. Itu jadi hiburan. Besok Pak Haji Jamhari, Bu Hajaan, sholat itu jadiin hobi. Orang kalau hobinya sholat, Bu, nih Ibu kalau terawih kemarin, kalau imamnya suaranya panjang, gitu kan? Betul. Ya biar, imam lama banget lagi ya. Kalau udah sujud ruku, yang nenek goyang sih. Jadi kagak usuk Ibu, karena hatinya geremet. Di belakang kata ibu-ibu, siapa sih itu imam lama banget? Ya, betul nggak? Besok nggak boleh gitu. Ya, coba ibu yang udah berangkat, ya, Haji Jamhari udah berangkat, Bu Hajaan udah berangkat. Emang pernah protes kalau imam Masjidil Haram lama? Protes nggak? Ya Allah, tadi imam enak banget ya. Seorang itu nggak bohong. Kenapa kalau di kampung kita ada begitu? Ya, karena belum dijadiin hobi. Ya, orang kalau hobinya salat, rukunya lama, sujudnya lama, sujud. Alhamdulillah. Ya, Bismillah tuh, Haji Maria. Jadiin hobi besok pas berangkat. Sono enak. Enggak ada yang gak enak semua Bu. Apalagi kalau bawa duitnya habis kantong sekarung ya. Wah, dan tukarin Bu 50 juta tenang. Ya, kacang Arab udah dipesen, korma udah dipesen, jilbab udah dipesen. Saya pesen Bu. Ya, alhamdulillah itu semua niatin infak. Kata Allah, alladzina yunfikuna, orang yang menginfakkan rupiah, Allah ganti 700 kali lipat. Ya, besok Pak Jamhari, Bu Hajaan, beli oleh-oleh jangan disebut-sebut. Pokoknya kasih. Yang senang sama kita kasih. Yang gede juga sama kita lah. Ya, jangan bedain. Entar masalah kita kasih, dia mau pakai kek, mau makan kek, mau buang terserah dia. Yang penting hati kita udah nas. Kan pengen dua. Ini kan tadi 4. 2. Silahkan berarti ya. Udah. Kalau udah saya mau pamitan. Karena saya. Jadi pagi tadi saya cuma dibuatin sama istri saya Herbalife. Ya, udah itu bang minumnya. Sama telur rebus. Lo kenapa nih? Udah, so tadi senang. Ya, yang kedua, dua aja. Tahun depan insya Allah kalau ada yang ngaji, ada yang umroh bisa sambung. Ya. Untuk bisa meraih haji mabrur yang kedua, Toibul Kalam. Tuh, apa Bu Toibul Kalam Bu? Ngomongnya enak, kagak nyakitin orang. Ya. Jadi orang kalau mau pergi haji Bu, pengen mabrur, mulut kata-kata yang keluar itu enakin orang. Baik yang udah haji, yang udah umroh, kalau hajinya pengen mabrur, ngomongnya enak. Dulu belum berangkat mungkin sering ngatain orang, sering nyaci orang, sering ngomongin orang. Pulang haji besok Haji Jamhari, Bu Hajaan, ngomongnya enak. Ya, nyenengin. Itu ciri-ciri apa tuh? Bro, kalau besok pulang Pak Haji Jamhari masih ngomong begitu ya, ketus di dia, ketemu nengos deh, gede dia, gitu ya. Apa namanya? Kalau ngomong gak enakin, berarti belum mabrur. Ya, bilang gini ya, Jamhari lu jauh-jauh haji, masih begitu juga. Ya, makanya besok latih. Kalau ngomong ya enak-enak, karena itu ciri apa? Mabrur. Tapi Pak Jamhari mah mau belum haji kek, mau udah haji, lu memang sebaik. Ya, jarang apa? Jarang ngomong. Orang yang jarang ngomong, Bu, selamat dari lisan. Ya, apalagi dia Bu, sama itu Bu.
Ya. Kalau orang itu budak, dosa kuping selamat, dosa lisan selamat. Nah, tawa emang budak bu. Ya, maka alhamdulillah kalau ada yang budak. Ya, pernah umroh bu, bawa nenek-nenek budak. Mana gede, mana tinggi. Pas mau pulang dari Madinah sakit. Merindu baik. Nek, sembuhin nek, besok kita mau pulang, kan nggak bisa naik pesawat. Gimana nggak bener ya? Akhirnya berangkat tuh bu, naik pesawat. Nyampe di pesawat tuh nggak mau duduk, maunya tidur di lantai. Maunya muter begitu kali ya? Begitu bilang, nggak mau di sini, nggak mau di lantai. Lah tidur di lantai bu. Kata pramugari apa? Pak, mak, jangan mak, nggak boleh tidur di lantai pesawat. Besok begitu bu, kalau naik pesawat, ya, jangan tidur mana? Lantai. Karena dia nggak mau bu, kan kalau pesawat Saudi Airlines tuh bu, ada musolanya. Ibu kalau naik pesawat Saudi, kayak besok nih, Pak Haji Jamhari, besok pesawatnya Saudi Airlines. Itu di buntutnya ada musola. Ada musolanya di anak. Segede-gedenya. Akhirnya bu sekalian, si nenek itu tidur di musola. Ya, dibolehin dah sama pramugari selama dia terbang. Pas udah lama bu, setengah perjalanan manggilin saya, Ustaz, mengapa? Pengen berak, bu. Ayo, bangun. Masuk ke toilet pesawat bu, dia doang dewek. Nggak muat dia doang dewek. Pas sudah selesai berak, kata saya, mak itu disiram. Diem deh bu, kagak dengar. Nah akhirnya kita gotong berapa bu, masih pada berdepetan di sini bu. Nah itulah pembimbing gitu. Ya, bukan duitnya doang diambil, airnya juga dilayani. Gitu ya. Masya Allah bu. Tapi alhamdulillah, karena itu hobi bu ya. Hobi, maka kita senang aja. Ya, saya paling senang kalau bantuin nenek-nenek, bantuin aki-aki. Besok pajang hari ada aki-aki dan nenek-nenek bantuin. Kalau ada nenek-nenek buta huruf bu, nggak bisa telepon, nggak bawa HP, kita tawarin, mak mau nelpon anaknya nggak? Nih sini nelpon, gitu ya, video call itu bu ya, gila nggak bu? Wah, bu ya. Ya Allah, lu jam berapa itu? Sore mak, jam 5:30, gitu katanya, dari kampung tuh. Jangan lupa itu katanya ya. Dia kandang kambing gua kadang-kadangin. Udah nyampe di Mekah masih ingat apa? Kambing sama bebek. Itu aja mari jangan. Ya, bebek di sini, kambing di sini, biarin aja. Mau kambing orang tuh ya. Selesai kita kasih video call, bu. Apa bilang nenek itu? Ya Allah Ustaz, makasih banyak. Berapa duit? Itu deh kan. Nah, nelpon jauh kan bayar bu ya. Kata kita apa? Udah mak, nggak usah. Padahal itu wifi. Udah bayar bu ya. Tapi kata dia, ya Allah usah baik. Dia bisa nelpon gratis. Ya kan ada wifi bu ya. Lah pulang bu, dia cerita sama anaknya, sama mantunya tuh. Gua sekamar sama Pak Jamhari, orangnya baik. Sampai mati, gak pernah hilang. Sebut terus. Coba ibu besok ngomong orang pulang haji. Orang yang haji dia yang cerita kan? Begitu bu? Ibu udah pernah haji, pulang ngomong Pak Jamhari. Lah dia yang ngomong, dia yang cerita. Bukannya tamu yang baru ya. Artinya kalau dia mendapatkan hal-hal yang enak, nggak akan pernah lupa. Tapi sebaliknya, kalau nanti sekamar Pak Jamhari bol kuning butut gasnya. Kenapa? Pelit ke bol-bol. Makan apa tuh?
mie gelas dari kopernya diambil atuh tuh. Ya, itu kan namanya jamaah haji bol kuning untuk gasir. Ngambil apa tuh garam goreng, garam goreng juga sedikit sedikit. Besok pada hari yang kita bawa tuh taruh di meja hotel. Siapa yang mau makan? Halal. Itu namanya jamaah yang baik. Jangan jadi jamaah bol kuning untuk gasir. Dah baca Bu ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita baca Fatihah ini khusus untuk beliau berdua. Biar Allah kasih panjang umur Bu ya. Biar sampai tanggal 16. Biar bisa berangkat ketemu Ka'bah. Biar bisa wukuf di Arafah Bu ya. Doain juga KBIH Aceh Bu. Ini yang tahun kedua. Tahun ketiga biar jamaahnya